Halo Libra, selamat datang di Fun Reading untuk memprediksi jodoh kamu ya. Ingat, ini adalah fun reading, artinya cuman buat bersenang-senang aja ya. Buat hiburan semata-mata, nggak usah terlalu dibaperin, nggak usah dipikirin yang banget-banget ya. Nggak usah diseriusin, cuman untuk hiburan kita aja. Kalau ternyata orang-orang yang aku bacain ini karakternya udah ada di sekeliling kamu, ya berarti energinya ketangkep di sini ya. Cek juga reading untuk zodiak moon rising Venus kamu ya, siapa tahu ada yang cocok ya. Ini juga readingan ini sifatnya adalah timeless, tidak ada batasan waktu. Kalau aku lihat sekilas ya, dia adalah orang yang bijak ya. Bijak dalam arti dia sudah cukup berkembang, bukan jenis orang yang mudah emosian ya. Orangnya ngalir ya, mengalir aja, dan orang yang cenderung beberapa di antara mereka adalah orang yang cenderung menghindar dari konflik ya. Memilih untuk pergi kalau ada konflik di sekitar mereka memilih mundur aja, memilih pergi, memilih menutup diri, bukan menutup diri ya, maksudnya nggak mau urusan gitu kalau ada konflik itu. Jadi mereka tipe orang yang menghindari konflik sebenarnya, dan orang yang kalau aku melihat bukan jenis orang yang meledak-ledak ya. Kalau ada sesuatu dia akan mengendapkannya dulu, dia akan menyimpannya dulu, dia cerna dulu, dia pikirkan dulu, baru dia utarakan. Ini orang yang wise sekali ya. Beberapa di antara mereka juga punya kemakmuran atau punya rezeki yang baik nih, mengalir ya. Rezekinya baik, keberuntungannya baik, mungkin juga dalam pekerjaannya juga, profesinya juga bagus ya. Dan orang yang produktif ya, banyak punya ide. Mungkin beberapa di antara mereka kerja di bidang kreatif ya, banyak ide, banyak inspirasi, bekerja juga dengan intuisi ya. Mungkin mereka bekerja di bidang kreatif ya, bidang seni mungkin ya, seni atau kreatif seperti itu ya. Mereka cenderung ngalir ya, bukan orang yang kalau dilihat sekilas mungkin kamu akan ngelihat mereka kok santai, ini orang santai banget ya, adem gitu ya, adem, santai, dan bukan jenis orang yang suka mancing konflik ya, sukanya menghindari konflik gitu ya. Jadi kamu mungkin akan merasa cepat nyaman sama mereka nih ya. Tapi di sisi lain juga mereka ya ada yang dipendam gitu ya, ada yang disembunyikan. Mungkin beberapa di antara mereka kurang komunikatif ya, kalau mereka misalnya suka sama kamu ya, atau mereka suka atau cinta, naksir gitu ya, mungkin kurang bisa mengungkapkan dengan kata-kata nih, nggak susah kayaknya mengungkapkan perasaan ya. Mereka susah mengungkapkan perasaan, jadi lebih banyak mereka dipikir, lebih banyak dirasa sendiri gitu ya. So mungkin kamu mesti pancing dia ya, mesti memancing dia supaya dia lebih banyak terbuka ya, lebih terbuka dengan perasaannya, lebih santai gitu ya. Tapi dia sih orangnya adem gitu ya, orangnya adem karena nggak suka konflik nih. Orangnya juga suka dengan suka mencoba hal baru ya, bukan jenis orang yang suka mandek di zona nyaman. Mereka suka juga mencoba hal baru ya, karena orang ini agaknya kreatif ya, aku tadi bilang kreatif, intuitif, inovatif juga. Jadi mereka suka pada hal-hal baru, hal-hal yang lebih menantang. Mereka tidak takut akan perubahan gitu ya. Kadang-kadang di luar mereka kelihatan menutupi kesedihannya dengan humor atau dengan keceriaan gitu ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang mereka nutupin sedihnya gitu ya, karena agak introvert, jadi
bukan jenis orang yang suka memperlihatkan gamblang dengan perasaannya ya. Tadi aku bilang juga susah untuk mengungkapkan perasaan. Jadi kalau mereka sedih, mereka nggak akan kelihatan sedih. Di luar tuh mereka akan menutupi dengan nih happy aja, kelihatan santai, padahal sebenarnya lagi sedih gitu ya. Kalau kamu ketemu sama orang seperti ini, mungkin kamu akan nyaman dengan mereka ya. Bukan jenis orang yang banyak omong sih, tetapi juga orang yang akan orang yang menyenangkan sebenarnya, orang yang menyenangkan karena dia punya kecerdasan, jadi punya wawasan yang cukup luas ya. Jadi kamu mungkin akan suka kalau ngobrol sama mereka yang ngalir aja gitu ya. Cuman kamu jangan berharap mereka akan langsung menceritakan siapa diri mereka ya. Mereka akan kayaknya lebih menghindari menceritakan tentang diri mereka gitu. Mereka menghindari itu. Mereka lebih suka nyeritain tentang apa yang lagi ngetren, apa yang lagi trending kayak gitu ya. Apa yang lagi aktual gitu di sekeliling mereka. Mereka tidak begitu suka kalau dikorek-korek tentang pribadi mereka gitu. Tentang hal yang pribadi, tentang informasi yang terlalu pribadi. Kayaknya kalau kamu ketemu sama orang ini, pertama mungkin jangan terlalu nanya tentang hal yang terlalu dalam gitu ya, tentang tentang keluarganya dia atau tentang apa yang dia rasakan, bukan seperti itu. Maksudnya jangan terlalu mengorek sesuatu yang informasi pribadi gitu ya, karena mereka tidak begitu nyaman kalau mengatakannya gitu. Mereka akan suka kalau ngobrol sama kamu hal-hal lain aja gitu, hal-hal yang lagi trending atau yang banyak diomongin di sekitaran gitu ya. Oke, mari kita lihat kartu Lenormand-nya ya. Oke, mari kita lihat zodiaknya. Di sini ada ikan, mungkin zodiaknya bisa aja Pisces ya, mungkin ya Pisces atau ya Aquarius, ada Leo. Oke. A time of celebration and success. Oke, ya. Jadi emang mereka, beberapa di antara mereka bagus dalam hal finansial ya. Finansialnya, karirnya tadi aku bilang ya, karirnya, finansialnya bagus, pekerjaannya gitu ya. Mapan. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang mapan ya. Orang-orang mapan, orang-orang yang sudah settle gitu ya. Bisa juga usianya memang lebih tua dari kamu, lebih dewasa secara usia, atau kalau tidak ya mereka memang lebih matang jiwanya ya. Oke, ada Sagittarius, adventure ya. Tadi aku bilang kan, mereka ini tidak takut dengan hal-hal yang baru ya. Mereka bukan orang yang takut terhadap perubahan, tidak takut mencoba hal baru ya. Mereka malah excited gitu dengan hal-hal baru gitu. Mungkin mereka suka berpetualang juga, mungkin suka alam bebas ya, traveling mungkin ya. Mungkin suka traveling, mungkin suka pergi ke gunung atau ke laut ya. Karena kita punya tadi ada ikan ya, mungkin suka pergi ke laut, ke gunung ya. Intinya kayaknya suka berpetualang di alam mungkin, dan suka mencoba hal-hal yang baru, walaupun hal-hal yang baru itu menantang atau mendebarkan gitu, tapi mereka bukan tipe orang yang gentar dengan itu. Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, ini cuma buat hiburan, gak usah terlalu serius ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Thanks for watching, bye-bye.